Di tengah arus deras informasi digital saat ini, komunitas Surabaya Bercerita justru hadir sebagai rumah kedua untuk mempertemukan para penulis. Di sini, mereka bebas berbagi cerita dan berliterasi dimanapun tempatnya untuk berkumpul. Nama aku Camelia Angelina, biasanya dipanggil Meng. Aku di sini sebagai ketua dari komunitas. Komunitas ini tuh terbangun udah sekitar memasuki 4 tahun lah, 4 tahun kayaknya. Jadi sebenarnya ini berawal dari 30 hari bercerita. Jadi ada komunitas 30 hari bercerita yang isinya tiap Januari kita ada event menulis. Jadi untuk tulisan ada adminnya, ada PIC-nya. Biasanya setelah selesai 30 hari bercerita, itu akan ada yang namanya pesta cerita. Nah, di pesta cerita itu diadakan di setiap kota. Nah, salah satunya itu kota Surabaya. Dan di setiap kota itu diambil beberapa PIC. Nah, kebetulan waktu itu saya PIC dan ada 2 teman saya. Karena di Jogja bikin yang namanya YBC, kita mulai inisiatif, gimana kalau misalnya Surabaya juga bikin namanya SUBC, Surabaya Bercerita, seperti itu. Jadi berawal dari itu, ya hanya sebenarnya melabelkan kalau kita itu anak dari 30 hari bercerita, tapi kontingen Surabaya. Berawal dari keisengan, SUBC kini tumbuh menjadi rumah bagi para anggota untuk terus berkarya dalam literasi yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama anak muda. Ditunjukkan pula pada data bahwa alasan mengapa takut atau enggan menulis adalah karena merasa tulisan mereka akan dianggap jelek dan takut tidak mendapat reaksi ataupun apresiasi dari pembaca. Jadi dengan adanya SUBC itu, yang awalnya iseng-iseng, akhirnya kita tahu bahwa kita sebenarnya sedang membentuk bahwa jangan takut untuk menulis, tulis aja apa yang ada. Kalau mau bercerita pun, apapun yang mau diceritakan, silakan ceritakan. Kalau nggak bisa lewat tulisan, bisa secara obrolan. Kalau tidak bisa dalam obrolan, bisa lewat tulisan. Kita rangkum semua bareng-bareng, kita wadahi bareng. Sebenarnya saya tidak pernah mengumpulkan ya, tapi teman-teman ini hadir karena adanya pesta cerita. Nah, pesta cerita ini jadi banyak. Nah, dari pesta cerita kita selalu bikin event. Yang sekarang itu nonton bareng, bioskop mini. Itu untuk diskusi juga. Terus yang itu ada zona aksi dan kreasi. Di sana kita ngajak orang-orang sekitar kita, misalnya di taman buku, atau mungkin kemarin itu di Hotel Ina, itu kita bikin yang semacam dikasih tempat yang nanti menarik anak-anak untuk baca, kayak perpustakaan mini lah. Terus launching buku itu, terus habis itu juga biasanya kita diskusi, lebih banyak diskusi sih kebanyakan. Yang sekiranya bagi kakak paling berkesan itu kegiatan apa? Pesta cerita, karena di pesta cerita itu semua orang itu bukan sedang mengembangkan sesuatu, bukan, tapi mereka sedang datang ke tempat yang mana itu adalah wadah gitu loh. Jadi misalnya di satu piring, mereka tuh datang berkelompok, bukan buat untuk mendapatkan piringnya biar cantik kan, tapi mereka datang karena mereka ingin bersama. Semua orang terlibat, mau bahkan masih ada yang anak-anak yang ikutan nulis pada saat Januari. Di pesta cerita itu yang bikin kita mengawali semuanya pasti di awal bulan, awal tahun maksudnya, di awal tahun. Dirasakan juga oleh kedua anggota komunitas yang mengatakan bahwa SUBC bukan sekadar komunitas, melainkan ruang untuk mereka menemukan teman, kegemaran, dan minat yang sama untuk berkembang dan berdampak bersama terhadap dunia literasi. Nama saya Nurul Fitria, tapi panggilannya Iin. Di SUBC anggota, masih baru, saya baru masuk tahun 2025 gitu. Komunitas ini termasuk menyelamatkan kehidupan saya yang suka dengan kepenulisan, karena sebelumnya kan suka nulis cuman jauh-jauh komunitasnya, Jakarta lah, terus Semarang begitu. Nah, karena rumah saya di Mojokerto, Jawa Timur, baru putus ketemu ini, dan komunitas ini juga
arahnya ke sana begitu. Orang-orang yang ada di komunitas ini itu semuanya friendly gitu, nggak memandang kamu dari sudah lama nulis atau orang baru yang belum bisa nulis atau apa begitu. Semuanya dirangkul gitu. Nah, welcome. Jadi nggak ada diskriminasi atau pandangan yang miring atau menyepelekan gitu terhadap orang-orang baru. Jadi semuanya welcome, enak dirangkul gitu. Satu, bertemu sama mereka yang satu frekuensi, yang punya kegemaran yang sama, terus punya minat yang sama di bidang literasi. Jadi semangat untuk menggeluti dunia literasi, baca dan tulis itu ya makin selalu tumbuh gitu setiap harinya, dan itu tentunya akan ditularkan juga kan ke anak. Jadi setiap saatnya tuh jadi sering baca, sering nulis. Jadi kan anak juga di rumah melihat aktivitas kita kan lama-lama juga mengikuti, penasaran, terus setelah itu ya mengikuti. Surabaya Bercerita hadir sebagai sebuah pengingat bahwa literasi bukan sekadar membaca atau menulis, melainkan cara kita dalam menemukan diri, berbagi rasa, dan membentuk pendirian. Walaupun komunitas ini tergolong kecil, tetapi keberaniannya sungguh besar. Mereka sedang berjuang mengubah dunia agar kembali mencintai literasi, memastikan agar tak ada lagi cerita yang terkubur sendirian. Karena di Surabaya Bercerita, setiap suara adalah nyawa, dan setiap tulisan adalah bukti bahwa kita semua berhak untuk didengar. On the News, aktual, faktual, terpercaya.